Yang jelas kalau ada orang sering memberitakan ketidakbaikan orang lain yang menjadikan Anda tidak senang dengan orang itu, dia mengadu domba halus. Anda harus menghindari orang-orang semacam itu. Anda harus cerdas. Jangan mau kita dibohongi, jangan mau kita ini akan ditipu oleh orang-orang semacam itu. Adu domba suami istri. Ada orang hobi cerita, sayangnya tuh kita kadang bodoh. Mungkin ada seorang suami, seorang perempuan datang pada Anda, bu, tahu enggak suamimu di mana? Di mana? Bu, aku lihat di warung. Yang bener pakai baju merah kan? Baju merah kan? Iya betul. Bu, awas lo ya. Sini ke rumah. Malah diundang minum teh di rumah iblisnya itu. Akhirnya sang ibu yang ingin memberikan informasi biasa diundang ke rumah. Ada fotonya enggak? Ada ini. Masya Allah. Wah, ini adu domba. Ngapain dia? Iseng banget. Hati-hati, jika Anda punya sifat semacam ini, segera berubah, karena Allah akan menghancurkan Anda sebelum orang lain. Sifat ngadu domba, dia tidak punya cinta kepada umat Nabi. Mestinya kita sedih kalau ada orang bermusuhan, sampai boleh kita itu berbohong untuk mendamaikan dua orang yang lagi berselisih. Yang nggak titip salam kita ngomong ada salam, bahkan mungkin kita bikin hadiah atas nama dia, bohong itu. Tapi untuk mendamaikan dua orang berselisih, apalagi suami istri, begitu pentingnya menjadi juru damai. Tapi ada orang nasib buruk kalau ngomong ke sana, menyakitkan, menjadi sebab permusuhan. Di bermacam-macam model, sampai kadang gaya ilmu, menyebarkan pemahaman, akhirnya orang bermusuhan dan sebagainya. Yang dulu satu masjid akrab jadi terbelah jadi dua. Loh, itulah namam pengadu domba halus. Maka dari itu, di bulan agung ini yuk kita meneladani akhlak Nabi SAW. Hati-hati, jangan sampai Anda punya kebiasaan mengadu domba, menukil omongan kepada orang lain yang menjadikan orang menjadi bermusuhan. Waspada, urusan diri masing-masing, tidak usah nengok orang lain. Jangan-jangan itu aku. Dan pernah suatu ketika memang di sebuah kelompok, padahal mahasiswa, bukan siswi, jumlahnya santri masih sedikit, hanya ada belasan saja. Ternyata ada akur dua-duanya, grup-grupan, ada grup ini grup itu, subhanallah. Suatu ketika salah satu dari mereka ini harus keluar karena satu hal. Setelah dia keluar kok bisa damai. Rupanya ini, kalau ngomong sini ceritakan tentang kelompok ini, kalau kelompok sebelah ngomong kelompok ini, mengadu domba ada. Bahaya sekali. Jadi kalau Anda sudah bertemu dengan kawan, biarpun katanya dia ahli ibadah dan sebagainya, kalau dia senang membicarakan kejelekan orang lain, Anda cut hubungan Anda dengan dia, karena Anda akan teracuni oleh dia. Jangan mau. Imam Hasan Basri tidak mau dikotori hatinya karena dia orang cerdas, pendekar yang sesungguhnya. Lagi menghadiri pengajian semacam ini, tiba-tiba satu orang berkata, setelah selesai, Imam, luar biasa pengajianmu. Disanjung. Orang hebat disanjung tidak pernah dia merasa bangga kayak terbang di awang-awang, enggak. Di saat disanjung diam saja. Imam, sungguh pengajianmu luar biasa. Dalam hati, ya, alhamdulillah yang telah menutup kejelekan saya. Akan tapi sayangnya Imam, pakai sayang, di saat dibilang sayang begitu, berarti kan kritik kan. Sayangnya Imam, semangat dengar, apa yang kurang? Wah, ini baru senang. Orang hebat tuh senang dikritik, bukan disanjung. Waktu disanjung diam saja. Di saat mulai ada kritik langsung, apa kurangnya? Ada apa? Apa sini? Cuman sayangnya Imam, kenapa seorang kiai sebelah sana kok tidak senang sama ceramahmu? Kirain mau ngritisi, kirain mau ngritik omongannya Imam Hasan Basri. Ternyata bercerita bahwasanya ada kiai sebelah, kok kenapa kok paling tidak senang dengan kamu? Padahal perak ceramahmu enak, majelismu sejuk, jamaahnya banyak, kenapa dia tidak senang dengan kamu? Imam Hasan Basri menunduk sejenak lalu mengangkat kepalanya dan berkata, benar yang kau omongkan. Sumpah demi Allah ya Imam, benar, aku mendengar itu semuanya. Kalau hari ini langsung pada datanya, ada videonya Imam begitu. Tidak ada senyum di wajah Imam Hasan Basri, hanya berkata, benar kau berkata begitu? Benar Imam. Langsung dioleh ke bawah murid-muridnya, wahai muridku, lihat dengar orang ini, dia telah menyampaikan sesuatu yang kau sudah dengar. Ada orang sana yang tidak senang dengan aku. Wahai para tamu, wahai tamuku, jika engkau berbohong, awas, ini musuhmu, kau akan dipukul, dihajar sama murid-muridku.
jika engkau bohong akan dihajar oleh murid-muridku. Ya, dia memang benar dengar. So, wallah, demi Allah ya imam, saya tidak bohong, saya tidak bohong, saya mendengar benar. Iya, kalau kau bohong akan dihukum sama murid-muridku. Dan jika omonganmu benar, kau pun akan dipukul anak muridku. Kenapa? Karena kau telah mengadu domba antara aku dengan dia. Pilih mana? Pilih bohong atau jujur? Lemes dia. Kata Imam Syafi'i, keluarkan dari tempat ini dia. Dia berusak majelis. Dia telah mengadu domba, menanamkan kebencianku kepada dia, sementara aku mencintai dia. Nggak bisa diadu domba orang hebat. Bohong dicambuk, jujur dicambuk. Ya, cerdas. Karena dia memberitakan yang tidak seharusnya disampaikan. Ngapain kamu menyampaikan begitu tuh? Inilah kisah orang-orang hebat. Sekarang kuping kita bolong plong. Bahkan kalau kita mencari berita pun cari berita yang kejelekan orang. YouTube yang jelek-jelekin orang, yang sifatnya ada provokasi, adu domba. Kita sendiri yang mencari penyakit, korengan hati kita, sehingga kita terbiasa dengan prasangka buruk, sehingga kita masuk ke rumah kita pun lihat seorang suami prasangka buruk dengan istri, istri kepada suami, dan seterusnya. Mana ada keindahan setelah itu? Karena bukan itu pendidikan yang diajarkan Nabi SAW. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.